Rohim, selamat malam. Ya teman-teman, ini untuk persiapan akreditasi ya, untuk mereview saja. Sebetulnya ini sudah disampaikan ketika perwalian. Ya, jadi sekarang kita akan mereview visi misi, profil lulusan, dan informasi lain yang mungkin teman-teman lupa. Ya, ini untuk mereview saja, merefresh. Pertama tentang profil lulusan. Jadi diharapkan ketika nanti lulus itu mahasiswa teknik mesin itu memiliki profil sebagai berikutnya. Ada 4 profil lulusan teknik mesin itu, kita punya 4 ya di dalam kurikulum kita. Yang pertama adalah mahasiswa sarjana ya, sarjana. Pokoknya semua sarjana. Jadi sarjana itu karena dia setelah lulus nantinya gitu. Itu bisa menganalisis dan mendesain. Itu kata kunci pertama. Kata kunci kedua adalah mampu menyelesaikan masalah kompleks. Kata kunci ketiga adalah menjadi technopreneurship dan manajemen pengusaha. Kata kunci keempat adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi itu profil lulusan 4. Ya, 4 profil lulusan teknik mesin ITERA mampu menganalisis. Di sini kata kuncinya adalah analisis dan desain. Ya, di sini adalah menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks. Ini problem solving. Menyelesaikan masalah. Lalu di sini adalah menjadi pengusaha, technopreneurship, pengusaha. Lalu di sini adalah nilai-nilai Pancasila, mengimplementasikan. Jadi ya harus jujur gitu ya. Harus jujur ke negara, bela negara. Nah, ini analisis desain apa ya? Desain dalam teknik mesin itu ada mekanika, ada energi, ada material, ada manufaktur. Itu ya, itu dia profil lulusan. Jadi teknik mesin ITERA itu ketika lulus harus mampu memiliki poin-poin ini. Lalu kita beranjak ke visi, ya. Lalu apa sih visi misi teknik mesin ITERA? Ini kata kuncinya aja. Ya, pertama teknik mesin ITERA itu adalah menjadi program studi yang unggul, ya, yang unggul, lalu bermartabat, lalu diakui. Ada pengakuan dari mana? Nasional dan internasional. Lalu terakhir itu memperdayakan potensi wilayah Sumatera. Otomatis nanti untuk kesejahteraan bangsa. Jadi ada 4 kata kunci di sini. Yang pertama adalah unggul, yang kedua adalah bermartabat, martabat. Yang ketiga adalah diakui. Ya, ini adalah nasional dan internasional. Yang keempat adalah potensi Sumatera. Ya, potensi Sumatera. Sumatera kan kaya akan bahan alamnya ya. Kaya akan sumber daya alamnya, sehingga dari potensi Sumatera akan berdampak terhadap kesejahteraan Indonesia. Inilah 4 kata kunci. Jadi menjadi program studi yang unggul, ya, bermartabat, diakui, ya, nasional dan internasional, lalu memperdayakan potensi Sumatera untuk Indonesia. Lalu untuk mencapai visi, di sini ada misi. Misinya apa? Ini juga kata kuncinya aja, ya. Yaitu menjadi menyelenggarakan lulusan yang bermartabat, berkualitas dan siap kerja. Jadi di sini kaitannya sama alumni yang berkualitas, alumni yang siap kerja, alumni yang bermartabat. Lalu yang kedua adalah mengembangkan penelitian dan pengabdian. Ini kaitannya sama penelitian dan PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Ya, di mana bidang penelitian dan pengabdiannya itu harus mencangkup bidang material, bidang energi, bidang desain dan manufaktur. Jadi ada 3 bidang, 1, 2, 3 penelitiannya itu, di mana ketiganya ini adalah kompetensi inti. Kompetensi inti atau kelompok keahlian kalau dulu namanya ya. Kelompok keilmuan. Kelompok keilmuan di teknik mesin itu ada 3, ada bidang material, bidang energi, dan bidang manufaktur. Ini juga disampaikan pada saat perwalian. Lalu terakhir adalah kata kuncinya menjalin kerjasama, ya, baik industri, pemerintahan, stakeholder terkait dengan kampus lain itu. Jadi 3 ini kata kuncinya adalah yang pertama kaitannya dengan alumni, yang kedua kaitannya dengan dosen, ya, pelaksanaan penelitian dan pengabdian, yang ketiga kaitannya dengan eksternal, stakeholder. Ya, ini adalah eksternal, di mana adanya kerjasama, prodi. Itulah misi, yaitu cara untuk mencapai visi di atas. Lalu selanjutnya laboratorium.
kita laboratorium ini di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 laboratorium. Ini laboratorium ini dimulai dari laboratorium di TPB, yaitu kimia dasar, fisika dasar, ini adalah TPB. Ya, ada lagi laboratorium rekayasa material, lab KE, konversi energi, lab manufaktur dan workshop. Ini adalah lab inti mesin. Dan ada lab pendukung. Ini yang di bawahnya adalah lab pendukung untuk apa? Untuk pembelajaran dan penelitian. Ya. Ini ada lab pendukung. Lab pemrosesan material itu di Labtek 5, lab material fungsional di Labtek 5, lab teknologi energi terbarukan juga di Labtek 5. Ya, kalau teman-teman yang TA-nya tugas akhirnya itu lebih spesifik ke material dan energi, nanti bisa menggunakan lab ini. Ya, ada lab pemrosesan material di Labtek 5. Ya, semuanya di Labtek 5, ini juga Labtek 5, ini Labtek 5. Jadi kan karena di ITERA itu sharing facility ya. Sharing kita punya bersama. Nah, ini lab-lab yang terkait dengan prodi kita. Lalu terakhir, dosen. Jadi untuk akreditasi ini terdapat 23 dosen, teman-teman. Ini dosen total ya, baik TPB dan prodi. Nah, TPB itu dari nomor 16 sampai nomor 23 ini dosen TPB, walaupun setiap tahunnya kemungkinan berubah. Lalu dari 1 sampai 15 inilah dosen yang mengajar di mata kuliah inti teknik mesin. Ya, di sini ada Pak Hadi, sudah kenal ya teman-teman. Di sini ada Pak Arif, ini ngajar FEA. Gitu ya, Pak Aditya Rianjanu ini ngajar statistika dan termo. Ya. Lalu ada Pak Jabosar, ini ngajar energi baru terbarukan dan teknik pendingin. Lalu ada Pak Sena, ini ngajar material teknik. Ada Pak Eka, ini ngajar material teknik juga nanti sama saya sama Pak Hadi ya. Beliau ini fokusnya ke komposit, biokomposit ya. Komposit alam. Biokomposit, Pak Eka itu ke nanomaterial. Lalu Bu Tika nanti ngajar korosi sama saya ya. Pak Abdul Muhi udah kenal, Bu Devia, Bu Putri, Pak Fajar Paundra, Pak Syaukani, Pak Perdana, saya dan Pak Indra. Itulah dosen-dosen teknik mesin. Oke, paling itu teman-teman, silakan di review, di refresh ya, sehingga teman-teman ada bayangan, nggak lupa ya. Oke, terima kasih.